Kenalkan, nama saya Nurlela Putri Anggraini, NIM 24040117120003. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap pembentukan tunas tanaman nilam. Usaha untuk mendapatkan klon baru sesuai sifat yang diinginkan dapat dilakukan melalui induksi mutasi menggunakan mutagen fisik seperti iradiasi sinar gamma. Iradiasi sinar gamma dapat menyebabkan perubahan genetik di dalam sel somatik, dapat diturunkan, dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan fenotip. Perubahan tersebut dapat terjadi secara lokal pada tingkat sel atau kelompok sel sehingga individu dapat menjadi kimera. Iradiasi dapat menginduksi perubahan struktur kromosom, yaitu terjadi pematahan kromosom. Pada dosis yang rendah, dapat menyebabkan terjadinya delesi. Semakin tinggi dosis, akan menimbulkan duplikasi, inversi, dan translokasi. Iradiasi sinar gamma sering digunakan dalam usaha pemuliaan tanaman karena dapat meningkatkan variabilitas, sehingga dapat menghasilkan mutan baru. Hasil penelitian iradiasi sinar gamma pada kalus yang mengalami subkultur lama dapat meningkatkan keragaman genetik dan mendapatkan soma klon yang kadar minyaknya lebih tinggi dari tanaman induknya. Pada plantlet yang dikembangkan dari Kadir et al. Melaporkan bahwa radiasi sinar gamma dapat menekan pertumbuhan kalus sehingga jumlah kalus yang dapat diregenerasikan sedikit. Akibatnya, keragaman yang dihasilkan sangat rendah. Pada dosis tertentu, dapat iradiasi sinar gamma pada tunas adventif dengan iradiasi berulang selama ini belum pernah dilakukan. Padahal dengan metode ini dapat meningkatkan keragaman. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman nilam klon tanpa tuan hasil perbanyakan secara in vitro. Botol kultur yang sudah ditanami disimpan dalam ruang kultur dengan temperatur ruang yang konstan yaitu 26 derajat Celcius. Kalus yang terbentuk dipisahkan dari bagian daun yang tidak terbentuk. Demikian pula kalus yang terbentuk dipilih kalus yang embryogenik. Kalus yang embryogenik selanjutnya disubkultur dalam media yang sama dengan penambahan Ba 0,1 mg Li dan 2,4 D 0,5 mg Li. Media kultur yang digunakan adalah media dasar MS ditambahkan gula sukrosa 30 gram Li dan agar 8 gram Li dan diperkaya dengan Ba 0,1 mg Li dan 2,4 D 1,0 mg Li. Iradiasi sinar gamma dilakukan dengan dua metode, yaitu iradiasi sinar tunggal yang diberikan pada material kalus, sedangkan iradiasi berulang diberikan pada material tunas adventif. Setelah diradiasi, kalus dipindahkan pada media MS plus 2,4 D 1,0 mg Li dengan waktu perpindahan tidak melebihi 24 jam. Kalus dan tunas adventif tersebut disimpan pada ruang kultur selama seminggu sebelum dilakukan iradiasi sinar gamma. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 11 perlakuan, itu berdasarkan dosis iradiasi sinar gamma yang diulang 5 kali. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F pada tarif 0,05% pada semua karakter pengamatan. Iradiasi berulang yang dilakukan pada tunas adventif sama dengan prosedur sinar tunggal yang diberikan pada kalus, namun perbedaannya adalah iradiasi dilakukan secara berulang pada dosis yang sama. Media selanjutnya dimasukkan dalam polybag berukuran 20 cm x 30 cm dan dilakukan pemeliharaan di greenhouse meliputi penyungkupan, penyiraman, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyungkupan dilakukan hingga umur 7 hari setelah tanam menggunakan gelas air mineral. Penyiraman dilakukan setiap hari dengan volume 30 ml per tanaman. Pengendalian hama dilakukan dengan mengutamakan dosis konsentrasi 1, ml Li. Hasil dan pembahasan. Induksi pembentukan kalus dan tunas adventif serta perbanyakannya merupakan hal yang paling mendasar dan utama dalam penyediaan material untuk iradiasi sinar gamma. Induksi pembentukan kalus dan tunas adventif dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya bahan eksplan, umur, dan zat pengatur tubuh. Komposisi dan keseimbangan konsentrasi zat pengatur tubuh berperan dalam mengarahkan eksplan membentuk kalus dan tunas adventif. Kalus terbentuk akibat adanya atau irisan pada permukaan eksplan. Kelompok sel tersebut terpacu pertumbuhannya karena tersedianya hormon endogen maupun eksogen. Dalam hal ini Ba dan 24D dalam jumlah yang seimbang. Kalus yang terbentuk tersebut pertumbuhannya menyebar ke berbagai permukaan dan menutup bagian permukaan eksplan dan akhirnya membentuk gumpalan sel-sel yang terdiferensiasi. Kematian
kalus dan tunas adventif. Semakin tinggi dosis iradiasi semakin meningkatkan persentase kalus yang mati. Pertumbuhan regeneran, kalus yang bertahan hidup dari perlakuan iradiasi sinar gamma selanjutnya diregenerasikan pada media regenerasi. Semakin tinggi dosis radiasi sinar gamma semakin menurunkan pertumbuhan regeneran. Perlakuan dosis iradiasi sinar gamma tertentu dapat menyebabkan terjadinya stimulasi dari biosintesis beberapa asam amino seperti lisin, penilanimin, yang memodifikasi beberapa aktivitas enzim seperti polifenol oksidase, satales, dan piroksidase dan yang menyebabkan daun bertambah banyak dan lebar. Kesimpulannya adalah kalus terbentuk secara optimal dengan media Ms plus Ba 0,1 mg/Li plus 2,4 D 1,0 mg/Li atau setara dengan 92,0%. Sedangkan tunas adventif terbentuk baik dengan menggunakan media Ms plus Ba 0,1 mg/Li, persentase 78,2%, dosis 25-50 G, meningkatkan persentase kalus yang mati dibandingkan dengan dosis yang lebih rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.